Sekarang kita mau mulai mentornya ya teman-teman. Untuk mentornya aku ambil dari soal UAS tahun lalu ya, UASnya angkatan 2021 berarti. Untuk ini ada 5 soal, tapi sebisa mungkin nanti kita kerjakan semuanya. Aku udah nyiapin 4 soal sih berserta jawabannya. Semoga nanti keburu sampai 2,5 jam ke depan ya. Tanpa berlama-lama biar nanti nggak kita bisa bahas soal banyak, kita langsung mulai ke soal aja. Terus nanti kalau misalnya layarnya nge-freeze, boleh langsung dikasih tahu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya nggak sinkron sama omongan aku dengan layarnya, boleh langsung diomongin biar nanti aku bisa ganti jaringannya. Oke, kita langsung aja ke soal yang nomor 1. Untuk soalnya juga bisa, aku udah upload di file Teams. Kalian boleh bisa lihat dari layarnya atau bisa buka sendiri soalnya ya. Oke, sekarang yang pertama dulu. Soal yang pertama itu tentang optimasi tanpa kendala diferensial. Soalnya, rumah kebaya menjual 2 jenis kebaya, yaitu kebaya bordir, kita kasih istilah B, dan kebaya payet itu istilahnya P. Untuk harga jual kebaya bordir yaitu 1.500.000 per potong, dan kebaya payet itu 2.990.500 per potong. Untuk fungsi biayanya atau TC, total cost ya, fungsinya disediakan seperti itu. Dan nanti akan ada 4 pertanyaan yang ditanyakan. Untuk yang pertama, kalau misalnya kalian ngerjain ujian matbis ya, jangan lupa untuk tulis diketahui. Diketahuinya itu kebaya bordir, nanti diistilahkan B, kebaya payet itu P. Habis itu harga untuk kebaya bordir, kalau harga kan itu price ya, price. Karena ini kebaya bordir maka PB. Senilai 1.500.000. Untuk PP atau price dari kebaya payet itu 2.990.500, dan untuk total cost-nya seperti yang ada di soal. Nah, sekarang kita mau menjawab untuk yang pertama dulu. Pertama itu ditanya bagaimana bentuk fungsi profitnya. Berarti kita mau mencari persamaan dari laba ya. Persamaan dari laba atau fungsi profit itu kalian harus tahu kalau misalnya tahu lambang dari profit dulu ya. Lambang dari profit itu kayak gini, profit sama dengan, untuk rumusnya adalah TR dikurang sama TC. TR itu adalah total revenue. Total revenue dikurang sama total cost. Nah, untuk total revenue-nya, total revenue itu kan didapat dari price dikali sama quantity kan. Nah, tapi di sini masalahnya barang kita itu ada 2 ya, kebaya bordir sama kebaya payet. Jadi kita mau mencari total revenue itu untuk dua produk ya, untuk bordir sama untuk payet. Nah, makanya untuk total revenue yang pertama itu kita mencari untuk yang bordir dulu. TR itu kan rumus umumnya itu P kali Q ya, price kali quantity. Nah, makanya di sini udah ada price-nya bordir, kebaya bordir 1.500 dikali quantity. Quantity bordir berarti kan QB ya. Makanya untuk TRB atau total revenue dari bordir, kebaya bordir itu 1.500.000 QB. Nah, sama juga kayak yang cara mencarinya untuk yang total revenue payet. Untuk total revenue payet itu TRP, total revenue payet, sama dengan PP, itu price payet dikali sama QP. QP itu quantity dari payet. Nah, makanya didapatkan, tadi kan kita ada price untuk payet itu 2.990.500 ya, dikali sama kuantitinya payet. Jangan lupa untuk kuantitinya itu ada ininya ya, ada P atau B di belakangnya, karena yang membedakan antara payet sama bordir. Gitu. Nah, ini kita baru dapat untuk total revenue dari masing-masing produk. Nah, sekarang kita baru masukin ke fungsi profitnya. Fungsi profitnya, karena kalau yang tadi kan secara umum ya, yang aku tulis di atas ini TR min TC, tapi karena ini produk kita ada 2, makanya untuk fungsi profit yang ini
TR tambah TRB tambah TRP baru dikurang sama TC. Ya, karena adalah gabungan dari produk yang pertama ditambah produk yang kedua. Nah, sehingga kalau misalnya kita masukin ke persamaan itu, kita dapat nanti untuk yang kita pelan-pelan ya, kita lihat. TRB itu kan 1.500 QB, ya, ditambah sama TRP-nya itu 2.990.500 QP ini yang ini. Dikurang sama TC. Nah, TC ini jangan lupa, karena TC ini yang diketahui ini adalah satu kesatuan ya, dari 1,5 QB kuadrat sampai dengan yang 25 juta ini satu kesatuan. Waktu kalian ngurangin TC ini, jangan lupa dikasih tanda kurung. Karena kalau misalnya kalian nggak ngasih tanda kurung, itu adalah sangat fatal. Nanti hasil kalian bisa salah. Kalau kalian nggak ngasih tanda kurung, nanti yang minus jadi plus, yang plus jadi minus. Ya, jadi kayak gini nih. Kalau misalnya kalian ngasih tanda kurung kayak gitu, nanti hasilnya akan kayak gini. Kan 1.500 QB tambah 2.990.500 QP. Nah, sampai sini udah ya, paham. Nah, terus dikurang sama, karena ini dalam kurung ya. Dalam kurung berarti minus ketemu plus jadi 1,5 QB kuadrat. Nah, ini minus ketemu plus jadi minus. Minus 1,25 QP. Kalau misalnya kalian nggak dalam kurungin, nanti yang plus ini akan tetap plus. Karena nggak di dalam kurungin. Jadi sangat penting kalau misalnya kalian masukin persamaan yang ini tuh di dalam kurung dulu ya. Biar nanti untuk plus minusnya nggak kecampur-campur dan hasilnya nanti akan salah gitu kalau misalnya kalian nggak di dalam kurungin. Nah, ini juga sama untuk yang 6QB sama QP ini ada minus sama plus jadinya minus ya ininya, terus ininya minus sama plus yang 25 jutanya jadi minus. Nah, ini untuk yang A kayak gini. Sebenarnya sampai sini doang udah sih. Cuman kalau misalnya aku tuh dulu ngerjainnya itu selalu diurutin dari yang pangkatnya paling gede dulu. Ya, jadi kayak QB kuadrat itu taruh di paling depan. Terus yang QP kuadrat taruh di paling depan, baru nanti berlanjut ke 6 QP, baru ditambah sama yang koefisiennya Q doang, yang koefisiennya Q doang, baru yang terakhir di konstanta. Nah, ini sampai sini udah selesai untuk yang fungsi profit. Jadi untuk fungsi profit cukup panjang, karena juga kan kita ada dua produk ya, produk B sama produk P. Nah, untuk yang A kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke produk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu berapa potong kebaya bordir dan kebaya payet atau QP yang harus dihasilkan sama rumah kebaya itu, yang harus dijual, supaya diperoleh profit yang maksimal. Nah, untuk memperoleh, kalau misalnya kalian belajar yang memperoleh profit maksimal, terus yang produknya cuma satu kan lebih gampang ya. Tapi kalau ini kan kita produknya dua, jadi mungkin agak sedikit rumit. Di sini kita mau mencari turunan untuk masing-masing produk dari persamaan laba ini. Ya, jadi kan kalau misalnya kita mau mencari laba maksimal itu kan diturunin dulu ya fungsi labanya. Nah, ini berhubung kita produknya ada dua, makanya kita mau menurunkan fungsi laba ini untuk dua produk. Ya, untuk dua produk maksudnya gimana? Nih, misalnya untuk produk B ya, kita akan menurunkan didapatnya kayak gini, delta profit per delta QB. Maksudnya adalah kita mau menurunkan persamaan dari profit ini, tapi yang mau kita turunkan itu kuantiti untuk kebaya payetnya. Jadi kita cukup lihat untuk yang ada QB-nya doang, gitu. Nah, coba kita lihat ya, untuk turunan yang dari turunan profit untuk kuantiti yang kebaya bordirnya dulu, yang untuk QB. Yang untuk QB, kan tadi aku bilang untuk yang kalau misalnya kita lagi nurunin produk yang QB, kita cukup lihat persamaan
yang ada unsur QB-nya. Ini kan di sini kita mau QB, jadinya yang ada unsur QB-nya ini kan. Makanya kalau misalnya kita turunin, kalau teman-teman udah belajar di kelas dosen, mungkin udah tahu turunan itu kan caranya, ini konstanta yang di depan, dikali sama pangkatnya, baru itu kan yang di depan yang min 1,5 dikali sama pangkat itu kan min 3 taruh di depan. QB-nya tetap, nah 2-nya ini dikurangin 1. Jadi pangkatnya pangkat 1, karena pangkat 1 nggak usah ditulis. Jadinya untuk yang min setengah, 1,5 QB kuadrat itu diturunin jadi min 3 QB. Nah, untuk yang ada QP-nya nggak usah diturunin ya, karena ini kan kita mau nurunin yang produk QB-nya. Habis itu yang min 6 QB sama QP ini diturunin, karena ini kan ada unsur dari QP-nya ya. QB, sorry. Nah, kalau diturunin, berarti yang QB-nya habis, yang mau kita turunin itu habis itu sisa yang P-nya, QP-nya. Makanya hasilnya itu min 6 QP. Baru ditambah sama ini 1.500.000 QB, kalau diturunin habis, jadinya tinggal sisa konstantanya doang, 1.500.000. Nah, untuk yang belakang ini nggak diturunin karena ini kan produknya produk dari payet ya, QP. Nah, ini untuk yang turunan pertama dari QB didapat min 3 QB dikurang 6 QP tambah 1.500.000. Nah, ini didapat, kita bikin ini adalah persamaan yang pertama. Habis itu untuk turunan yang kedua itu sama caranya, cuman bedanya ini dari produk yang payet ya, produk yang payet sama tadi tuh kan kita hanya nurunin produk yang ada QB-nya ya. Kalau sekarang kan kita lagi nurunin yang P, berarti kita hanya fokus di yang ada P-nya, QP-nya. Nah, kalau ini berarti minus 1,25 dikali 2 itu kan 2,5 QP pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis, jadi cukup min 2,5 QP. Habis itu yang ini juga kita turunin, min 6 QB QP ini diturunin jadi QP-nya habis, sisa QB. Habis itu yang 1.500.000 ini nggak usah diturunin karena ini nggak ada unsur QP-nya. Nah, ini nih yang kita turunin 2.990.500 QP. Nah, QP-nya habis. Jadi tinggal angkanya doang gitu. Nah, ini untuk turunan pertama dari masing-masing produk. Nah, aku bikin di sini adalah persamaan pertama, persamaan kedua. Nah, belum sampai di sini, kita kan mau nyarinya adalah mau mencari berapa produk yang harus dijual ya untuk kebaya bordir sama kebaya payet. Nah, ini kita baru dapat persamaan untuk persamaan produk 1 sama persamaan produk 2. Nah, kita mau mencari nanti masing-masing QP-nya itu berapa, QB-nya itu berapa. Nah, caranya gimana? Kita mau eliminasi dulu nih persamaan yang 1 sama persamaan kedua. Kita salin ulang dulu untuk yang persamaan pertama di sini. Ya, salin aja ini yang atas. Habis itu salin juga yang persamaan kedua. Kayak gini. Jangan lupa ini aku salinnya ini kan min 3 QB, min 6 QP tambah 1.500.000. Nah, untuk yang bawah ini aku salin, cuman posisinya aku ubah biar atas bawahnya sama. QP ini kan masih beda ya. Atasnya QB, ini atasnya QP. Jadi aku pindah posisi nih, min 6 QB-nya ke depan, min 2,5 QP-nya di tengah biar nanti eliminasinya lebih gampang. Gitu. Nah, habis itu kita mau eliminasi ya. Kalau mau eliminasi kan kita berarti mau menghilangkan salah satunya, entah itu QB, entah itu QP. Nah, di sini aku mau memilih untuk menghilangkan yang depan nih, yang QB. Nah, kalau misalnya kita mau menghilangkan yang QB itu kan berarti kita harus mengalihkan kan. Mengalihkannya biar sama nanti 6 sama 6, berarti di sini aku mau kali. Di sini aku kali 2 ya, yang bawahnya aku tetap kali 1. Biar nanti kalau misalnya ini dikali 2 kan nanti ini jadi min 6 kan. Nah, aku kali 1 ini biar ini tetap 6. Jadi nanti bisa dicoret.
Itu mungkin kalian udah pernah belajar eliminasi substitusi di SMA ya, jadi lebih ke pengulangan aja sih. Gitu. Nah, untuk yang persamaan pertama karena ini dikali 2, untuk keseluruhannya semua dikali 2. Untuk keseluruhannya semua dikali 2, berarti dihasilkan 2 dikali min 3 QB, min 6 QB dikurang 2 dikali min 6 QP kan min 12 QP ditambah 1.500.000 dikali 2 itu 3 juta ya, sama dengan 0. Nah, ini untuk yang persamaan pertama dapat segini. Nah, untuk persamaan yang kedua karena ini dikali 1, makanya cukup salin aja ya, karena ini dikali 1. Salin aja dari yang kiri. Nah, kalau gini kan kita dapat nih jadinya QB-nya atas bawah sama-sama 6, makanya nanti kita bisa mengeliminasi gitu. Nah, ini kan atas bawah min 6 sama-sama minus kan, supaya dia jadi bisa 0, bisa hapus, bisa tereliminasi, makanya di sini aku minus nih. Aku minus di sini yang merah-merah ini, maksudnya tanda minus ya. Tanda minus sehingga kalau misalnya kita 6 dikurang min 6 itu hasilnya adalah 0. Nah, berarti QB-nya angus. Nah, untuk yang QP-nya min 12 min 2,5 itu kan adalah min 9,5 QP ya. Habis itu 3 juta dikurang sama 2.990.500 didapat plus 9.500. Nanti didapat kayak gini hasilnya. Min 9,5 QP itu didapat dari min 12 QP min 2,5 dapat min 9,5 QP ditambah 9.500 dari 3 juta dikurang 2.990.500. Nah, ini kan baru dapat persamaan yang ini. Nah, sekarang kita mau nyari QP-nya dulu. Untuk nyari QP berarti yang 9.500 kita pindah ke ruas kanan. Kalau misalnya 9.500 kita pindah ke ruas kanan, dia nanti akan jadi minus. Ya, jadinya min 9,5 QP sama dengan minus 9.500. Nah, baru untuk dapat QP caranya adalah min 9.500 dibagi sama min 9,5 didapat QP-nya adalah 1.000 unit. Nah, ini baru dapat kuantiti untuk kebaya yang payet. Sekarang kita mau mencari kuantiti untuk kebaya yang bordir. Nah, untuk cari kebaya yang bordir, karena kita udah dapat unit dari payet, makanya kita tinggal substitusi QP yang udah kita dapat ini ke persamaan 1. Sebenarnya kalian mau substitusi ke persamaan 2 juga boleh sih, tapi di sini aku milihnya adalah substitusi ke persamaan 1. Nah, yang pertama, kita salin dulu persamaan yang pertama, itu min 3 QB minus 6 QP tambah 1.500. Habis itu kita masukin QB-nya ini kita masukin, jadi QB-nya masih belum ada ya, masih belum diketahui. Nah, ini yang min 6 QP-nya kita masukin 1.000. QP-nya kita masukin 1.000 jadi kayak gini. Ya, habis itu tambah 1.500 sama dengan 0. Nah, ini kita hitung aja. Oke, aku jabarin pelan-pelan di sini. Nah, min 3 QB, min 6 kali 1.000 itu kan 6.000. Jadinya min 6.000 tambah 1.500.000. Nah, min 6.000 ditambah 1.500.000 itu kan hasilnya adalah 1.494.000. Ya, jadi kayak gini. Min 3 QB ditambah, karena ini gedean plus ya, jadinya lebih kuatan 1.500.000 daripada 6.000, makanya hasilnya adalah plus 1.494.000 sama dengan 0. Nah, karena kita mau mencari QB, kita pindah dulu 1.494.000-nya ke ruas kanan. Karena dia tadinya plus, habis itu mau dipindah ke ruas kanan jadi minus. Nah, untuk mendapatkan QB tinggal dibagi aja. 1.494.000 dibagi 3 itu hasilnya 498.000 unit. Nah, jangan lupa ya, ini minus sama minus hasilnya jadi positif gitu. Nah, berarti kita udah dapet nih kuantiti untuk yang kebaya payet sama kebaya bordir.
jangan lupa kalau misalnya kalian UAS Matbis kayak gini atau Mikro, selalu kalau kalian udah dapat hasilnya itu selalu bikin kesimpulan. Jangan cuman dapat QP QB habis itu beralih ke poin yang selanjutnya. Jadi harus selalu kasih kesimpulan ya. Kesimpulannya nggak susah tuh. Tinggal kalian lihat aja dari soalnya. Di sini kan kita dibilang berapa potong kebaya payat dan bordir yang harus dijual agar profit maksimal. Berarti kesimpulannya, jadi untuk mendapatkan profit maksimum, rumah kebaya harus menjual 1000, nih 1000 dari kebaya payat QP, dan 498.000 unit untuk kebaya bordir. Nah, itu untuk yang poin B. Jadi, harus menjual sebanyak 1000 unit dan 498.000 unit. Gitu ya, untuk yang poin B. Sekarang kita mau masuk ke poin yang C. Poin yang C itu pertanyaannya berapa besar profit maksimal dari rumah kebaya itu. Tadi kan kita udah dapat ya produk yang harus dijual supaya akan profit yang maksimal. Sekarang kita bukan mau nyari unit lagi, tapi kita mau nyari besarnya profit. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita harus masukkan Q yang dibutuhkan untuk menghasilkan profit max. Maksudnya yang tadi nih 1000 sama 498 unit tadi di poin B ke fungsi laba di poin A. Tadi kan fungsi laba kita di poin A udah dapat ini ya. Ini yang min 1,5 QB kuadrat sampai di min 25 juta. Nah, itu kan fungsi profit kita. Nah, tadi di poin B kita udah dapat berapa unit sih yang dibutuhkan untuk profitnya maksimal. Nah, makanya untuk kita mendapatkan berapa sih profit maksimalnya, kita harus masukin unit yang tadi kita dapat itu ke fungsi laba yang tadi di poin A. Gitu. Nah, fungsi labanya kita salin dulu. Nah, ini fungsi laba yang tadi di poin A ya, yang tadi kita dapat. Kita masukin QP-nya ini adalah di 1000 unit sama 498.000 unit. Ya, jadi kayak gini nanti. Ya, lumayan tekan tuh. Untuk yang 0,5 QB-nya, karena QB-nya ini bordir, makanya 498.000. Terus untuk yang QP-nya tinggal dimasuk-masukin aja sih 1000. Kalau yang ada QB-nya masukin 498. Jangan salah di nanti kalian penjumlahan atau pengurangannya ya. Gitu. Nanti nih kalian boleh coba hitung. Kalau ada kesalahan boleh kalian koreksi, tapi kayaknya ini udah bener sih. Ya, jadi ini untuk hasilnya kalian pangkat 2-in dulu ini yang sebentar. Oke, ini untuk kalian pangkat 2-in dulu. Ini kayaknya ada kesalahan dikit. .372. Nah, ini kurang 0 nih. Nanti hasilnya udah bener kok. Ini aku cuman kurang input 0 doang. Ya. Jadi ini 0-nya banyak banget. Ada 9 ekor nih di belakang. Jadi sampai miliar ya. 372 miliar. Habis itu ini 1000-nya dipangkatin 2 dulu. Baru kalian kali sama 1,25. Kalau yang ini 6 dikali 498.000 dikali lagi sama 1000 didapat nanti 2 miliar 988 juta. Nanti ini juga sekitar 500 dikali 498.000 didapat segini. Habis itu nanti tinggal kalian kurang tambahin, akan dihasilkan profit sebesar nih ya 374.970.250.000. Nah, untuk perhitungannya mungkin nggak usah aku bahas satu-satu ya, karena nanti kelamaan kalian
bisa ngitung sendiri pakai kalkulator saintifik, dagang itu bisa. Nah, nanti jangan sampai salah ngitung, jangan sampai keliru di plus minusnya. Ya, jadi biar kita nggak terlalu lama bahas hitungannya, kalian bisa coba hitung sendiri, dan nanti kalau ada koreksi boleh bilang, nanti aku koreksi. Tapi untuk caranya kayak gini, yang penting kalian paham konsepnya dan cara pengerjaannya. Nah, kan udah dapat ya, berarti untuk besarnya profit maksimal dari produk-produk yang tadi 1000 dan 498.000 itu labanya adalah 374 miliar 970 juta 250.000. Jangan lupa bikin kesimpulan. Jadi profit maksimal yang dapat dihasilkan oleh rumah kebaya adalah sebesar 374 miliar sekian-sekian. Nah, itu C. Sekarang kita mau masuk untuk yang poin D. Poin D di sini dibilang buktikan kalau misalnya profit yang kita dapatkan itu maksimal dengan uji turunan kedua. Ya, di sini dibilangnya kita harus uji pakai turunan kedua. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau menguji profit maksimal itu ada pakai turunan yang pertama sama turunan yang kedua. Sekarang aku coba jelasin dulu untuk yang pembuktian dengan turunan pertama. Kalau pembuktian dengan turunan yang pertama itu, cara membuktikannya adalah profit aksen nih, yang ini seharusnya harus sama dengan 0. Jadi untuk yang tadi kita udah dapat nih turunan yang ini kan turunan kan. Ini laba, ini persamaan laba, ini turunan yang pertama. Nah, jadi untuk pembuktian di turunan yang pertama itu adalah laba turunan pertama dari laba itu harus 0. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita coba buktiin satu-satu untuk yang kebaya bordir sama kebaya payet. Karena ini kan kita ada produknya ada 2 ya, jadi kita buktiinnya untuk 2. Nah, gini. Delta profit per delta QB harus sama dengan 0. Nah, untuk kebaya payet juga sama. Harus sama dengan 0. Nah, ini turunan yang pertama harus sama dengan 0. Untuk turunan yang pertamanya itu kita ambil aja dari yang tadi. Kan ini kita udah turunin ya turunan yang pertama ini. Ini di sini min 3 QB, min 6 QP tambah 1.500.000. Nah, untuk yang payet juga udah ada di sini min 2,5 QP, min 6 QB tambah 2990500. Nah, kalau misalnya di pembuktian turunan pertama, untuk persamaan-persamaan ini ketika kita masukin nanti QB-nya itu 498.000 dan QP-nya itu 1.000, nanti harus didapatkan kiri 0, kanan 0. Gitu. Nah, coba kita yang kebaya bordir dulu ya. Untuk kebaya bordir, min 3, 498 masukin QB-nya dikurang sama 6, QP-nya itu 1.000. Ditambah sama 1.500.000. Nanti kalian kalau misalnya menghitung yang kiri ini, ruas kiri nanti harus sama dengan 0. Ya, kalau misalnya kalian dapat nanti, kalau misalnya kalian hitung nanti akan dihasilkan 0 nih. Kalau kalian penasaran coba hitung, nanti hasilnya 0. Untuk yang kebaya payet juga sama. Tadi kan udah dapat turunan pertama untuk kebaya payet itu min 2,5 QP sampai yang ini kan. Nah, habis itu masukin nih yang QP-nya masukin 1.000, yang QB-nya masukin 498.000 ditambah 2.990 sekian. Nah, harus yang ini tuh yang penjumlahan ruas kiri nanti harus jumlahnya 0. Terus kalau kalian hitung itu jumlahnya itu 0. Nah, untuk turunan pertama pembuktiannya kayak gitu. Tapi kan kita mau pembuktian untuk turunan yang kedua. Kalau pembuktian turunan kedua, itu adalah turunan kedua harus jumlahnya kurang dari 0. Maksudnya gimana? Kita buktiin untuk yang sama lagi, kebaya bordir sama kebaya payet. Kalau ini kan yang persamaan yang ini adalah turunan yang pertama ya.
Nah, kalau di yang pembuktian turunan kedua ini, kita harus turunin lagi nih turunan yang pertama ini. Jadinya nanti turunan yang kedua. Gitu. Nah, kebaya payet sama, ini maksudnya turunan kedua ya. Kalau kalian bingung nih, turunan kedua harus kurang dari 0. Ini turunan kedua kurang dari 0. Nah, kita buktiin, coba. Tadi kan untuk yang bordir, bordir turunan pertamanya itu min 3 QB, min 6 QP tambah 1.500.000. Nah, berarti turunan keduanya gimana? Turunan keduanya itu adalah min 3, karena ini QB-nya ini tinggal pangkatnya cuma 1, makanya habis jadinya nanti, tinggal min 3 doang. Dan jangan lupa kan ini kita lagi mau turunin yang untuk kebaya bordir doang ya. Makanya kita fokus di yang ada kebaya bordirnya doang. Yang untuk 6 QP-nya tetap di min 6 QP tambah 1.500.000-nya, karena 1.500 ini tinggal konstanta doang, makanya habis ketika diturunin lagi. Nah, ini persamaan untuk turunan keduanya kebaya bordir. Untuk kebaya bordir min 3, min 6 QP. Nah, QP-nya kita masukin tadi, QP-nya berapa? QP-nya itu 1.000 ya. Makanya di sini min 3, min 6 kali QP-nya 1.000. Nah, lihat nih, ininya kurang dari 0 apa enggak? Kurang dari 0 apa enggak? Hasilnya min 3, min 6.000 kan adalah min 6.003. Nah, min 6.003 itu kan udah jelas kurang dari 0. Makanya ini yang ini terbukti nih. Kita udah terbukti dengan uji turunan kedua. Nah, untuk yang kebaya payetnya. Kita turunin juga dari turunan yang ini. Min 2,5 QP, min 6 QB, tambah 2990500. Kita turunin karena ini masih turunan yang pertama, kita mau lihat yang turunan kedua. Turunan kedua dari yang itu adalah min 2,5. Ya, karena kita mau turunin yang QP, jadi kita cukup lihat untuk yang ada unsur QP-nya doang. Yang ada unsur QB-nya kita abaikan, jadinya tetap di sini min 6 QB. Untuk yang ada QP-nya, jadi tinggal konstantanya doang nih. Tinggal min 2,5, min 6 QB kurang dari 0. Habis itu yang QB-nya, kita masukin. QB itu kan, tadi kuantitinya itu 498.000. Habis itu berarti min 2,5 dikurang 6 dikali 498.000, tuh hasilnya harus kurang dari 0. Nanti didapat hasilnya adalah minus 2.988.002,5. Nah, itu kan minus ya, berarti kurang dari 0. Maka untuk kebaya bordir sama kebaya payet bisa dibuktikan dengan uji turunan kedua kalau misalnya profitnya itu udah maksimal. Gitu. Nah, itu untuk yang nomor 1 ya. Sekarang kita masuk untuk yang soal 2, elastisitas. Untuk yang elastisitas, oke. Elastisitas ini cukup gampang ya. Kita baca dulu. Ini udah direkam kan ya? Oke, untuk yang elastisitas kita baca dulu soalnya. Sini dibilang seorang mahasiswa TSM yang sudah lulus matematika bisnis dan juga sudah lulus ekonomi mikro diberikan persamaan matematika berikut. Qx sama dengan 115 dikurang Px tambah 0,5 Py ditambah 0,5 I, di mana kalau Qx itu adalah permintaan untuk barang X. Untuk Px ini adalah harga per unit untuk barang X, dan Py ini adalah harga per unit untuk barang Y ya. Dan I-nya adalah income atau penghasilan. Di sini yang ditanya itu adalah berapa jumlah permintaan barang atau unit jika diketahui nih price untuk barang X-nya ini 50, price untuk barang Y-nya 40, dan income adalah 50. Nah, itu untuk
pertanyaan jumlah permintaan barang. Habis itu hitung elastisitas barang X, habis itu elastisitas silang, habis itu elastisitas income atau EI. Kita masuk dulu untuk yang pertanyaan yang pertama, itu jumlah permintaan barang X atau unit. Nah, ini gampang tinggal dimasuk-masukin aja. Ya, karena kan bentar. Ya, karena kan ini di soal ini diketahuin adalah QX ya. Ini tuh untuk QX ini dibilang permintaan untuk barang X. Nah, untuk yang pertanyaan ini yang A adalah jumlah permintaan untuk barang X. Nah, berarti udah ada persamaan dari permintaan barang X dan udah diketahui nilai-nilainya PX, PY sama I. Berarti untuk yang pertanyaan pertama yang A itu tinggal kita masuk-masukin doang ke persamaan. Aku salin ulang lagi di sini, diketahuin PX harga untuk barang X itu 50, PY harga untuk barang Y itu 40, dan income adalah pendapatan atau penghasilan itu 50. Ya, jadi tinggal kita masukin doang. Pertama kita salin dulu untuk persamaan tadi di soal. 115 dikurang PX tambah 0,25 PY tambah 0,5 I. Ya, tinggal kita masukin doang karena di sini adalah yang ditanya adalah jumlah permintaan barang X dan yang diketahui adalah permintaan untuk barang X fungsinya. Jadi tinggal dimasukin doang. Masukinnya gimana? QX sama dengan 115 ini kan ini konstanta doang, jadi nggak ada yang perlu dimasukin, dikurang PX-nya itu tadi 50 diketahuin harga barang X ditambah 0,25 PY-nya itu harga barang Y, kita masukin PY-nya 40 ditambah 0,5 I-nya income-nya 50. Itu tinggal dimasukin, nanti diselesaikan berapa 0,25 kali 40, berapa 0,5 kali 50. Ya, hasilnya tuh gini. 115 dikurang 50 ditambah 10 ya, 0,25 kali 40 ditambah 25, hasil dari 0,5 kali 50. Nah, tinggal kalian perhatikan deh itu 115 dikurang 50 tambah 10 ditambah 25 itu nanti didapatkan 100 unit. Jadi permintaan barang untuk jumlah permintaan barang X itu adalah sebanyak 100 unit. Oke, jadi jangan lupa dikasih kesimpulan ya. Jadi jumlah permintaan barang X adalah 100 unit. Oke, itu ya kesimpulannya. Cukup gampang untuk yang poin pertama. Nah, itu untuk yang poin A. Jadi tadi kan udah dapet ya untuk jumlah permintaan barang X itu 100 unit. Jumlah permintaan barang X itu 100 unit. Sekarang kita mau mencari elastisitas harga barang X dan menginterpretasikan hasilnya. Jadi maksudnya urutan B ini adalah kita mau mencari tahu nih seberapa elastis ini, mau mencari perubahan dari permintaan barang X kalau misalnya terjadi perubahan harga dari barang X itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau mencari elastisitas, ada 3 yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama itu delta QX per delta PX, habis itu yang kedua PX sama QX. Nah, maksud dari delta QX per delta PX itu apa? Maksudnya adalah kita mau turunin yang unsur PX ini dari persamaan QX. Ya, tadi kan udah ada persamaan QX, tapi kita cukup mau turunin itu yang PX-nya doang. Ya, karena kan ini per PX. Nah, unsur yang PX ini apa? Yang mana? Yang min PX. Ini kan min PX, berarti min 1 PX. Sehingga kalau misalnya kita mau turunin itu adalah PX-nya hilang, tinggal min 1. Ya, gimana kalau misalnya kita mau turunin yang PY? Jadi delta QX per delta PY. Berarti yang ini nih, plus 0,25 PY, kalau kita mau turunin adalah plus 0,25. Nanti itu di yang elastisitas silang.
Nah, tapi ini sekarang kita bahas yang EX dulu, elastisitas untuk barang X. Didapat delta QX per delta PX ini min 1. Untuk yang PX atau harga barang X itu 50 dan QX atau quantity barang X itu 100 tadi ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke rumus. Masuk ke rumus untuk elastisitas dari barang X. Nah, untuk rumusnya itu kayak gini. Makanya tadi kita harus mengetahui dari yang delta QX per delta PX dan sudah didapat min 1. PX itu atau harga barang X, QX itu atau jumlah permintaan untuk barang X. Nah, karena kita udah dapat semua nih, min 1, 50, sama 100, tinggal kita masukin doang. Ya, tinggal kita masukin. Delta QX per delta PX itu min 1, ya, di atas ini, dikali sama PX-nya, harga barang X 50, dan QX-nya, jumlah permintaan untuk barang X-nya 50. Nah, sehingga kalau misalnya kita operasikan min 1 dikali 50 per 100 itu hasilnya adalah min 0,5. Nah, jangan lupa kalau misalnya elastisitas itu nilainya mutlak, jadi nggak ada minus. Makanya untuk elastisitas dari yang barang X ini adalah 0,5 inelastis. Kenapa? Karena ini udah kasih notes di kanan. Kalau misalnya elastisitas produknya itu lebih dari 1, dia elastis. Di sini ada aku kasih notes ya, kalau misalnya elastisitasnya itu hasil minus, makanya itu barang komplementer atau barang pelengkap. Kalau misalnya elastisitas silangnya itu plus, itu barang substitusi atau barang pengganti, dan kalau misalnya elastisitas silangnya itu 0, itu adalah barang independen. Nah, karena di sini kita berhubung ininya adalah positif ya, makanya di sini adalah ini adalah merupakan barang substitusi. Ya, jadi kita bikin dulu interpretasinya. If PY itu naik 1%, ya ini tetap 1%. Kalau kalian mau bikin 10% nggak masalah, tapi ininya dikali 10. Ya, karena ini kan 1%, maka dikali 1 jadinya tetap 0,1%. Nah, if PY ini naik 1%, ini tetap naik ya, jadi diawali naik. Kalau misalnya PY-nya naik 1%, QX-nya akan naik juga. Di sini kenapa naik? Karena ininya dia positif. Kalau ininya negatif, nanti dia turun. Jadi berkebalikan. 0,1% CP ceteris paribus. Nah, untuk kesimpulan tambahannya, sehingga sifat hubungan barang X dan barangnya adalah sifatnya substitusi atau saling menggantikan. Barang pengganti gitu. Nah, sekarang kita mau masuk untuk yang elastisitas income. Ya, sekarang ke pendapatan. Aku copy juga untuk yang persamaan QX-nya. Nah, untuk yang elastisitas income, rumusnya sebenarnya sama aja untuk yang elastisitas income, elastisitas silang, elastisitas tadi barang X. Yang ngebedain ya kalau misalnya income ininya delta I, terus ininya income, ininya per QX gitu. Nah, untuk kita lihat dari rumusnya ini kan yang diketahuin, yang harus kita ketahuin adalah delta QX per delta I. Jadi adalah turunan dari persamaan QX ini, tapi kita mau turunin yang I-nya doang. Ya, jadi yang ini nih, 0,5 I-nya doang. Terus yang kita mau cari I-nya berapa? 50 kan? Di sini, dan QX-nya tadi dapat 100. Ya, I-nya 50. QX-nya 100. Dan delta QX per delta I-nya itu adalah 0,5 ya. Karena kita mau turunin yang ini doang nih, 0,5 I. I-nya angus, sisa 0,5-nya. Makanya kita dapat di sini angkanya adalah 0,5. Nah, tinggal kita masukin aja elastisitas income 0,5 dikali income-nya 50 per QX-nya 100. Tinggal dioperasikan 0,5 dikali 50 per 100 itu kan setengah ya. Jadi 0,5 kali 0,5 itu hasilnya 0,25. 0,25 itu barangnya normal. Intinya ada notes juga kalau misalnya
elastisitas income-nya itu di antara 0 sampai dengan 1, itu tuh barangnya normal. Kalau misalnya elastisitas income-nya kurang dari sama dengan 0, itu barang inferior. Barang inferior itu adalah barang yang kalau misalnya pendapatan kita kalau nggak salah kalau pendapatan kita naik, itu barangnya permintaannya akan semakin turun gitu. Nah, kalau misalnya barang luxury ya kalau misalnya pendapatan kita naik, permintaannya akan naik gitu. Barang luxury itu barang mewah ya. Nah, karena di sini adalah elastisitas income-nya itu 0,25, makanya di sini termasuk ke barang normal ya. Karena dia di antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk interpretasi hasilnya sama, if income itu naik 1%, maka QX-nya itu akan naik 0,25% ceteris paribus. CP ceteris paribus. Sekarang untuk kesimpulan tambahannya, sehingga barang X ini jika dikalikan dengan pendapatan, maka barang X itu merupakan barang normal. Karena di sini kurang dari 1, makanya adalah 0,5. Jangan lupa kan kita di sini dibilang suruh interpretasikan hasilnya. Nah, untuk menginterpretasikan hasilnya kayak gini. If PX itu harga barang X ya, if PX itu naik 1%, makanya nanti QX-nya atau permintaan dari barang X itu akan turun 0,5% CP atau ceteris paribus. Dari mana angka-angkanya? 1% ini kalian sebenarnya bisa bikin 10%, bisa bikin 100%, tapi di sini aku bikin 1%. Aku bikin 1% itu biar gampang. Jadi kalau misalnya di sini 1%, di sininya kalian 0,5-nya cukup ikutin hasilnya 0,5. Tapi kalau misalnya di sini 10%, di sini kalian dikali 10 juga, jadi 5% gitu. Kalau misalnya 1% kan kalian nggak perlu pengalikan apa-apa kan, jadi 1 dikali 0,5 ya 0,5% gitu. Nah, untuk yang tadi kita dapat di sini sebelum kita mutlakin nih 0,5, min ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat tahu ini turun apa naik, ya, berkebalikan atau enggak. Jadi kalau misalnya kita mau interpretasikan hasil, ini PX, jika PX naik 1%, ini tuh naik terus ya, jadi di awal naik. Nah, ini kenapa turun? Turun 0,5, maka menghasilkan QX yang turun 0,5 itu karena ininya minus. Ya, kalau ininya plus, ininya naik, akan sama-sama naik. Gitu. Jadi, fungsi dari yang minus ini untuk menandakan dia naik atau turun gitu, dia berkebalikan atau enggak, dia berbanding terbalik atau enggak. Gitu. Nah, tapi untuk hasil dari elastisitasnya itu mutlak, jadi selalu positif. Jangan lupa ada ceteris paribus di belakangnya. Jadi aku ulang, untuk yang interpretasikan hasilnya itu if PX naik 1%, maka QX-nya itu akan turun karena ininya minus ya, turunnya 0,5%. Jadi kalian nggak perlu ubah apa-apa, cukup dari hasil ini 0,5% CP. Nah, di sini aku kasih tambahan keterangan, sehingga perubahan permintaan barang X sebagai akibat perubahan harga barang X itu sifatnya inelastis. Jadi untuk memperjelas kesimpulan aja, ditambah di sini, sehingga perubahan permintaan barang X sebagai akibat dari perubahan harga barang X itu sendiri sifatnya adalah inelastis. Itu untuk yang B. Sekarang kita masuk ke elastisitas silang. Elastisitas silang itu jadi kita mau lihat kalau misalnya kalau misalnya si harga Y ini dia naik, pengaruhnya ke demand-nya X tuh gimana sih? Nah, itu elastisitas silang dari yang EXY ini ya. Jadi kita mau lihat tetap adalah QX, demand dari X-nya. Tapi terhadap dari price Y-nya gitu. Nah, itu namanya elastisitas silang. Sama untuk yang elastisitas silang kita perlu, kita lihat dulu rumusnya kali ya biar. Nah, jadi rumus untuk elastisitas silang itu kayak gini. EXY sama dengan delta QX per delta PY kali PY per QX. Ya, jadi kan yang perlu kita ketahui adalah delta QX per delta PY sama PY sama QX kan.
Untuk yang pertama, delta QX per delta PY itu adalah maksudnya turunan dari persamaan QX ini, tapi kita cuma mau nurunin yang ada PY-nya doang. Ya, kita lihat lagi di persamaan tadi ini. Copy aja deh biar kita nggak turun-turun. Biar kita nggak naik-naik. Nah, ini ya. Nah, ini persamaannya QX-nya nih ini. 115 min PX tambah 0,25 PY tambah 0,5 I. Ya kan, karena kita mau mencari turunan untuk yang PY doang, makanya cukup fokus di sini. Ini kan 0,25 PY, makanya kalau diturunin itu 0,25. Nah, jadi kita dapat turunan PY dari persamaan QX ini adalah 0,25. Nah, untuk yang PY-nya cukup ada di soal ya. Jadi, PY-nya itu 40 ada di soal ya. Price dari 40. Untuk QX-nya tadi didapat dari poin A itu kuantitas, demand untuk jumlah permintaan untuk barang itu 100. Sehingga kita masukin aja soalnya, nominalnya, untuk delta QX per delta PY itu 0,25 dikali PY-nya itu 40 per QX-nya itu adalah 100. Gitu. Nah, jadi di kalian operasikan 0,25 kali 40 per 100 itu hasilnya adalah 0,1. Nah, 0,1 itu kan adalah plus ya. Sini dikasih keterangan nih kalau misalnya EX atau elastisitas silangnya itu ada. Kita sampai di D untuk yang elastisitas, soal elastisitas